Apa kabarnya? Lama tidak berjumpa. Hari ini kita akan melakukan ini ya, uji coba alat saya yang saya buat, yaitu ini dia. Ini saya rancang sebuah ATS. Jadi ATS ini automatic transfer switch. Bentuk suplainya dia ada antara dari PLN dan dari inverter yang bersumber dari baterai. Untuk bagian luarnya sih ini lampu indikatornya untuk PLN dan inverter. Di sini kWh meter digitalnya. Jadi ini kapasitas baterai. Bagian dalam, coba kita lihat. Nah ini inputannya ya. Jadi untuk suplai PLN dia masuk ke sini, sedangkan suplai dari baterai dia masuk ke sini. Untuk beban outputnya ini saya pakai lampu ini. Jadi outputnya sudah ke atas, saya pakai lampu. Untuk bagian dalamnya sih sama sih kayak ATS pada umumnya. Saya pakai dua kontaktor di sini. Tambah kontaktor yang sebelah kanan ini dia untuk inverter, yang ini untuk PLN. Jadi kalau untuk ATS yang saya buat ini dia tuh agak berbeda sedikit ya. Jadi dia bergantung dengan kapasitas baterai. Jadi dia bisa variabelnya bisa diatur. Kalau baterainya habis dia balik ke PLN, dan kalau baterainya terisi lagi balik lagi ke PLN lagi. Jadi dia sistem switching. Tapi alat ini juga bisa jadi UPS. Sekarang kita langsung saja ya, kita kasih inputan ya. Yang ini inputan dari PLN, saya akan langsung nyalakan ini. Oke, sekarang ini alatnya sudah menyala. Jadi di sini kita bisa lihat displaynya dari kWh meter dan lampu indikatornya PLN sudah menyala. Sekarang saya akan nyalakan untuk inputan dari inverternya. Ini. Oh ya, ini baterai variabel ya. Jadi ini baterai ini saya desain sendiri, saya buat sendiri. Jadi variasi tegangannya bisa saya mainkan baterai ini. Jadi kita bisa atur tegangannya berapa untuk mengindikasikan baterainya habis. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Jadi yang nyala tuh lampu sebelah kiri ini yang PLN. Tapi kalau ya baterainya terisi, dalam hari ini saya buat ATS ini untuk PLTS. Dalam hari ini dia sudah terisi oleh solar cell, tegangan baterainya sudah naik, beban akan beralih ke inverter. Nah, ini. Jadi bebannya dialihkan ke inverter. Jadi bebannya tidak dilayani lagi oleh PLN ya. Jadi kalau kita cabut ini PLN-nya, dia masih nyala. Nah ini. Jadi tidak memakai lagi PLN. Yang bekerja dia kontaktor yang di sampingnya. Nah, apa yang membedakan ATS ini? Di sini ini ada variabel ya. Jadi dia bergantung dengan kapasitas baterai. Kalau baterainya habis, kan sifatnya baterai kan dia tergantung waktu sama pemakaiannya, dia akan habis, tegangannya akan turun. Saya akan turunkan tegangan baterainya. Nah ini bisa dilihat. Oke, tegangannya turun, mengindikasikan baterainya habis. Nah, beban kembali dilayani oleh PLN. Tapi kalau baterainya terisi lagi penuh, dalam hal ini oleh solar cell yang mengisinya, naik lagi tegangannya, beban pindah lagi ke inverter. Oke, seperti itu. Nah, tapi untuk alat ini juga dia bisa saya fungsikan sebagai UPS ya. Jadi saya punya selektor switch di sini. Kalau saya nyalakan switchnya ke kiri, dia berpindah ke PLN. Jadi dia sifatnya sama seperti UPS. Kalau PLN-nya padam, dia pindah bebannya ke inverter. Tapi kalau dia PLN-nya terhubung lagi, pindah lagi ke PLN lagi. Jadi dia bisa difungsikan sebagai UPS. Jadi sudah saya coba pakai komputer, dan alhamdulillah komputer itu dia tidak mengalami restarting. Untuk videonya bisa dilihat ini, video komputernya. Sekarang kita akan melakukan pengujian langsung untuk komputer. Jadi saat dia peralihan suplai listrik dari PLN ke inverter, apakah dia mengalami restarting untuk komputer ini. Jadi untuk inputannya yang ini ya, ini inputan dari PLN ya, jadi dapat dari atas sana, dia lanjut ke bawah sini inputan PLN, dan ini inputan dari baterai.
Sedangkan yang ini dia output dari beban. Nah, beban di bawah ini langsung untuk menyalakan komputer ini. Nah, untuk yang dari ininya inverternya saya ambil agak cut up langsung dari sebelum modul ini karena untuk arus startnya jadi cukup besar untuk komputer ini. Jadi output untuk inverternya saya ambil sebelum variabelnya. Jadi itu enggak, tapi itu enggak terlalu pengaruh sih. Nah, sekarang kita ganti suplainya. Sekarang kita naikkan tegangan inverternya untuk baterainya. Lihat ini, variabel baterainya sudah mulai naik. Tegangan pengalihannya, apakah komputernya mati? Nah, ininya komputernya tidak mati sama sekali. Jadi alat ini bisa difungsikan seperti UPS ya. Jadi untuk sebagai backup dan tidak merestarting peralatan. Nah, sekarang kita akan ganti lagi. Ini kan sudah dilayani oleh inverter. Coba ini kalau kita matikan ininya, suplai PLN-nya. Ini dari PLN mati, kita cabut, komputernya masih hidup. Jadi tidak pengaruh. Sekarang kita akan ganti suplainya lagi. Kita turunkan lagi tegangannya. Tegangan inverter sekarang kita turunkan. Ini. Apakah dia mengalami restarting komputernya? Nah, komputernya tidak merestart sama sekali. Padahal kita lihat di sini, ini beban sudah beralih ke PLN lagi. Jadi dia sudah tidak menggunakan dari baterai. Karena apa? Baterainya sudah mengindikasikan baterainya sudah habis di sini. Karena saya atur tegangan situ. Baik. Oke, ini saja tes yang saya buat. Jadi untuk ukuran sih cukup minimalis ya. Jadi ini saja ATS ini yang akan saya pasang di LKC di Sumsel. Jadi dia itu di sana tuh sudah ada PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya, kapasitasnya 3000 watt. Untuk PV-nya dia ada 6 lebar, kurang lebih dari PV-nya itu ada 600 watt peak. Untuk inverternya 300 watt di situ. Nah, ATS ini saya akan pasang di sana di LKC di Sumsel. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi.